Pertanyaan saya terkait dengan konsep HAM dalam paradigma Barat versus Islam, Bib. Kita tahu kalau di Barat itu percaya melihat HAM dari sudut pandang paradigma antroposentris. Sedangkan di Islam itu melihatnya dari paradigma teosentris. Nah, masalahnya adalah terkadang hal ini menimbulkan citra di mana masyarakat Barat itu seringkali menganggap Islam ini keji dan kejam, Bib, dalam masalah HAM. Nah, bagaimana Habib melihat ini dan bagaimana kita meyakinkan orang-orang yang berpikir demikian? Itu saja, Bib. Terima kasih. Baik. Ada tesis yang menyatakan bahwa orang-orang Barat itu belajar hak asasi manusia itu justru dari Islam. Dan dari mana? Di antara yang paling monumental adalah khutbatul wada, khutbah terakhirnya Nabi Muhammad, yang menegaskan tentang beberapa poin. Isinya itu tentang kesetaraan gender, bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah setara hak-haknya. Kemudian yang kedua adalah keagungan darah dan nyawa manusia, bahwa darah, nyawa, dan juga harta manusia itu harus dilindungi dan tidak boleh dirampas, dilukai, atau diambil atas nama apapun. Karena itu anugerah dari Tuhan. Kemudian juga Islam punya jejak hak asasi manusia dari Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Bahwa apapun agamanya, apapun sukunya, sebagai warga negara, mereka berhak untuk mendapatkan perlakuan yang setara, perlindungan yang total, dan segala sesuatu yang menjadi hak warga negara tanpa melihat agama dan rasnya. Nah, jadi pola pikir soal antroposentris dan teosentris itu tidak relevan kalau kita pakai tesis ini. Karena meskipun kemudian Islam itu mengambil inspirasi-inspirasi HAM dari Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal yang disepakati oleh akal sehat manusia. Makanya kalau ada manusia bersepakat, itu bisa menjadi hukum dalam Islam asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang sifatnya substansi dalam Islam. Itu dalam falsafah hukum Islam disebutnya al-ada muhakkamah. Baik. Terima kasih. Pertanyaan kedua, silakan. Habib ini kan seorang penulis ya, Bib. Salah satunya itu kalau nggak salah berjudul Seni Merayu Tuhan. Iya. Jadi pertanyaan saya itu, kenapa sih, Bib, kita itu harus ngerayu Tuhan? Terima kasih, Bib. Karena surga itu hak prerogatif Tuhan dan hanya bisa masuk ke sana orang-orang yang mendapatkan rahmat Tuhan, termasuk Nabi sendiri, kata Nabi dan salah satu sabdanya. Karenanya jangan menganggap ibadah yang kita lakukan itu adalah voucher yang bisa ditukar dengan surga. Surga itu tidak dengan ibadah utamanya, tapi karena rahmat dari Tuhan. Makanya lakukan ibadah itu sebagai satu seni merayu Tuhan, sehingga Tuhan mau memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga kita akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Makanya kalau kita cek semua ibadah itu ada aspek seni merayunya. Jadi agar kemudian Tuhan ngerasa bahwa wah ini betul-betul penghambaan. Karena puncaknya bagi saya itu adalah penghambaan dalam ibadah. Bukan soal memberikan sesuatu kepada Tuhan dan berharap Tuhan kemudian memberikan balik atas apa yang kita berikan.